Prabowo itu udah sehidup semati dengan yang namanya kegagalan. Dulu katanya mau jadi Panglima TNI, gagal. Jadi kepala rumah tangga, gagal. Saya punya karyawan ribuan, tidak saya PHK. Ya. Karena ya ini realita, saudara-saudara. Ini realita. Saya ngerti ketatanegaraan. Saya tahu kekuatan wakil presiden. Yang nyaris sebenarnya wakil presiden itu hanya berfungsi kalau difungsikan. Baik para sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan salah seorang capres atau calon presiden dari Partai Gerindra, yakni Prabowo Subianto. Ada beberapa video yang ada yang cukup unik yang akan ditampilkan dan direaksikan pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian, sebelum kita lanjut ke videonya, mungkin para sahabat yang belum sempat memberikan subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan juga bunyikan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap video-video baru yang akan kami upload. Mari kita saksikan video selengkapnya. Apa lo? Asli gue nggak habis pikir itu Demokrat yang nggak jadi ngedukung Ganjar dan lebih milih ngedukung Prabowo. Padahal mereka udah 2 kali ngedukung Prabowo, tapi selalu kalah. Apakah mereka ini emang pengen pecahin telur untuk kalah yang ketiga kalinya? Prabowo itu udah sehidup semati dengan yang namanya kegagalan. Dulu katanya mau jadi Panglima TNI, gagal. Jadi kepala rumah tangga, gagal. Di konvensi Partai Golkar tahun 2004, gagal. Jadi cawapres Bu Mega, gagal. Jadi capres 2 kali juga gagal. Kayak ada faktor X gitu yang bikin Prabowo selalu gagal. Padahal dia punya semuanya. Jaringan, partai, duit, pendukung, dan penjilat. Komplit semua. Tapi kok bisa selalu gagal? Masa Demokrat nggak ngelihat ini? Diajak ikut menang bareng, ternyata lebih milih terjun bebas dan tenggelam bersama orang yang katanya dulu pernah nampolin dia waktu di TNI. Ya udah, selamat tenggelam dan apa lo? Baik, jadi ini selentingan yang cukup menarik ya. Bapak Prabowo Subianto itu memiliki DNA gagal. Gagal jadi Panglima TNI, gagal jadi cawapres Bu Mega, gagal jadi presiden, dan lain-lain. Saya punya karyawan ribuan, tidak saya PHK. Ya. Karena ya ini realita, saudara-saudara. Ini realita. Ya. Kami kurang lebih 4 tahun lamanya, sejak 2014 sampai sekarang, tidak ada pembayaran gaji. Dan juga masalah pembayaran PHK dan lain-lain sebagainya. Jadi sudah dari kurang lebih 1.300 karyawan itu sudah banyak sampai sekarang ini tidak ada terselesaikan masalah hak masalah mengenai haknya sebagai karyawan. Baik sahabat sekalian, jika kita menyaksikan video tadi, artinya bahwa Pak Prabowo tidak komit, ya. Artinya apa yang ia sampaikan di depan publik lain, realitanya lain. Katanya bahwa ia tidak memecat karyawan, tetapi justru ada karyawan yang tidak dibayar gajinya. Berarti Pak Prabowo tidak sejalan apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Kalau tadi Bapak bilang harus ada melanjutkan legasi Pak Jokowi, berarti mungkin Gelora atau Pak Faris setuju bahwa Gibran tuh calon yang tepat untuk wakil Pak Prabowo. Saya ngerti ketatanegaraan. Saya tahu kekuatan wakil presiden. Yang nyaris sebenarnya wakil presiden itu hanya berfungsi kalau difungsikan. Makanya Pak Ma'ruf Amin jadi wakil presiden. Ya. Makanya peran wakil itu sebenarnya lebih banyak peran simbolik. Sekarang ini, ke depan kita, kalau saya ke depan, itu kita pakai sistem running mate namanya. Nggak perlu wakil, running mate aja. Jadi yang bertarung itu presidennya, yang ini ditempelkan saja. Karena pada dasarnya wakil itu hanya mewakili. Mandat tuh dikasihnya ke 1 orang. Mandat nggak boleh dikasih kedua. Inilah pilkada ini. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil. Berantem aja kerjanya apa? Karena mandat dikasih kedua orang. Mandat tuh ke 1 orang aja. Jangan berantem. Ini namanya running mate. Kau tempel itu, kalau ada apa-apa, ini kau ganti. Atau kalau dikasih mandat, nggak
nggak mau jalan. Gitu cara berpikirnya. Mandat eksekutif itu satu, mandat legislatif banyak karena kerjanya cuma berantem, ribut-ribut di ruang sidang. Tapi kalau eksekutif ada dua matahari, rusak ini negara. Itulah, itu reformasi yang udah ada di luar kepala, insya Allah. Oke, baik Pak, makasih banyak. Baik sahabat sekalian, keren ya apa yang dilontarkan atau digagas oleh Bung Fahri Hamzah ini, bahwa sesungguhnya kalau memang untuk bertarung di Pilpres sebaiknya cukup calon presidennya, sedangkan calon wakilnya cukup ditempelkan saja. Artinya bahwa calon presidennya itu jika terpilih, maka ia punya hak prerogatif untuk menentukan siapa calon wakilnya, sehingga tidak terjadi dualisme kepemimpinan. Kalau memang mandat itu diberikan kepada dua orang, maka terjadi kadang ya selisih paham antara presiden wakil dan wakil presidennya, atau gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupatinya. Tetapi pikiran ini bagus ya. Kalau seandainya ini berjalan cukup baik. Jadi biarkan wakil itu hanya menjadi simbol atau juga yang bakal terpilih atau diangkat ketika presidennya sudah terpilih. Jadi yang bertarung itu calon presidennya, sedangkan wakilnya adalah orang-orang pilihan dari presiden itu. Tetapi yang terjadi di Indonesia memang masih dengan jalan yang lama, yaitu calon presiden dan calon wakil presidennya disatukan untuk maju, sehingga masing-masing juga punya basis massa tersendiri. Sehingga kalau memang contoh, kalau presidennya sudah dari Jawa, mungkin wakilnya dari Sumatera atau dari Kalimantan atau dari Sulawesi dan lain-lain. Sehingga ini paling tidak untuk bisa mendulang suara. Tetapi pikiran dari Bung Fahri Hamzah tadi sangat bagus, ya. Kalau memang itu terjadi, itu cukup keren. Sehingga cukup calon presiden yang bertarung, sedangkan wakilnya akan dengan sendirinya. Ya memang kita lihat yang terjadi di Indonesia seperti sekarang juga sama ya. Pak Wakil Presiden Pak Maruf Amin memang kelihatannya sepertinya kurang begitu difungsikan. Karena memang Pak Jokowi lebih aktif, dalam arti bahwa segala hal itu beliau menjalankan dengan baik dan sungguh-sungguh, tidak ada kesulitan. Sehingga mungkin delegasi kewenangan itu hanya sebagian kecil kepada Prof. Maruf Amin. Ya sehingga hal-hal seperti yang disampaikan tadi oleh Bung Fahri Hamzah itu cukup keren, dan kalaupun memang itu terwujud akan sangat bagus. Sebut saja hotel mana di dunia yang paling mahal ada di Jakarta. Ada Ritz-Carlton, ada apa itu? Waldorf Astoria. Namanya saja kalian nggak bisa sebut. Dan macam-macam itu semua, tapi saya yakin kalian tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Betul? Kalian kalau masuk, mungkin kalian diusir karena tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tampang-tampang kalian ya tampang Boyolali ini. Tampang-tampang kalian ya tampang Boyolali ini. Wah, ini memang pernyataan blunder dari Prabowo Subianto ya. Memang pernyataan ini sudah cukup lama, sudah beberapa tahun lalu, tetapi dalam video ini dikasih judul ya, tulisan besar, menolak lupa. Artinya bahwa Pak Prabowo pernah melakukan kesalahan blunder ya, di depan masyarakat Boyolali ya sampaikan seperti itu. Jadi seolah-olah tampang Boyolali itu tidak pantas untuk masuk di hotel-hotel besar atau hotel mewah. Ini secara tidak langsung sudah menjatuhkan harga diri dari masyarakat Boyolali itu sendiri. Sehingga waktu itu masyarakat Boyolali sempat melakukan protes dengan membawa spanduk besar-besar tulisan Boyolali bermartabat, Prabowo psikopat. Nah ini yang kalau menjelang seperti ini memang cukup hati-hati. Karena ketika kita maju menjadi calon pemimpin tertentu, rekam jejak kita akan diputar, direview kembali. Sama seperti yang dialami Prabowo saat ini. Yaitu masyarakat Boyolali pernah melakukan protes keras terhadap dirinya akibat pernyataannya. Dan itu terekam sampai dengan saat ini. Sehingga kalau memang apa disampaikan Pak Anies Baswedan, perlu perhatikan rekam jejak, ya benar juga. Prabowo masih butuh dukungan 212 nggak? Prabowo insya Allah akan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024, presidennya seluruh rakyat Indonesia. Tentu Pak Prabowo ya akan minta dukungan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada umat Islam. Enggak, saya bilang kepada umat Islam maupun non Islam.
Karena sekali lagi Presiden Republik Indonesia itu adalah Presiden seluruh rakyat Indonesia. Itulah Prabowo Subianto. Bang Andre, semua jawaban memang saya. garis tangan, tapi Ya. butuh campur tangan para kiai, para umat, para ini Nahdiyin, kemudian ada 212 itu butuh campur tangan itu, Bang. Baru kami ngasih tepuk tangan ke Abang kalau terbukti, Bang Andre. Ya Pak Prabowo kan saya udah tegaskan, Pak Prabowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Presidennya rakyat Indonesia. Ada Muslim, ada non-Muslim, dan Pak Prabowo akan berdiri bersama-sama seluruh rakyat Indonesia. Itulah Pak Prabowo Subianto, Ini kapok Presiden dengan seluruh dukungan Indonesia. 212 atau gimana nih Bang? Intinya itu. Gunung gerang, ya, Pak ya. Pak Prabowo akan jadi presidennya seluruh rakyat Indonesia. Intinya Berarti itu. termasuk Gimana Bang Gumron? 212 ya? Kami tidak tertarik. Ya mohon maaf, tapi ya kita harus katakan bahwa kami tidak tertarik dukungan 212. Kita harus tegaskan seperti itu. Harus tegas Bang, jangan Baik, ini keren ya. Salah satu petinggi dari Partai Nasdem ini ketika dilontarkan pertanyaan apakah Prabowo masih membutuhkan dukungan dari 212, ya jawabnya serba salah. Ketika mau menyampaikan tidak butuh, di samping situ ada ya alumni 212, Novel Mukmin. Lalu ketika yang menyatakan masih membutuhkan, ya ini di depan publik, apalagi acaranya disiarkan di televisi. Ini serba salah ini. Jadi apakah masih butuh atau sudah tidak butuh lagi juga masih gamblang. Beda dengan salah satu relawan atau juga simpatisan dari PDI Perjuangan tadi, mungkin juga salah satu kader ya, Bung Romli tadi dia katakan apa? Kalau kami ya untuk PDIP langsung menolak, kami tidak butuh itu 212. Jadi jelas butuh atau tidak. Tetapi Bang Andre justru bingung mau bilang butuh. Ya takut salah, tidak bilang tidak butuh, di depan situ ada pentolan 212. Jadi kasihan serba salah di depan publik ini. Ini parah ini politiknya Pak Prabowo ini. Ini parah kalender banget. Prabowo Ini ya. kalender kawan-kawan yang dia sebar ke kampung-kampung gitu. Jadi saya tadi nemukan di jalan, saya ambil, saya pengen tahu cara politiknya mereka. Ini parahnya Pak Prabowo dalam kalender yang mereka sebar atau APK ya, yang mereka disebar ke desa-desa, mereka mencatut ya pendapat-pendapat beberapa orang yang sengaja dan dianggap menguntungkan Pak Prabowo, lalu mereka catut tempelkan di kalender agar masyarakat desa itu percaya bahwa banyak orang yang mendukung Pak Prabowo nih, seperti komentarnya Pak Jokowi ya, kemudian komentarnya Pak Gus Dur ya, almarhum Gus Dur ya, komentarnya Kiai Muhaimin Zubair ya, kemudian komentarnya Pak Mahfud ya, komentarnya Pak Dahlan Iskan, komentarnya Bu Yeni Wahid, dan komentarnya Sujiyo Tejo. Padahal dari beberapa tokoh yang banyak ini, hari ini yang jelas-jelas mendukung Pak Prabowo cuma ini Gus Miftah aja, yang lain tidak ada. Saya heran, inilah politik kemudian mencatut nama orang lain yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan disebar ke kampung-kampung. Saya sekarang kebetulan lagi pulang kampung, jadi saya menemukan hal-hal kayak ini. Ini parah nih, mencatut nama orang lain, diambil kalimatnya yang dianggap menguntungkan Pak Prabowo. Pada orang-orang ini hari ini tidak berada di belakangnya Pak Prabowo. Kita lawan politik kotor macam ini. Kita lawan kawan. Ini salah satu kalender Prabowo ya, yang memuat beberapa pernyataan para tokoh, mulai dari presiden hingga budayawan Sujiwo Tejo. Dan menurut yang posting ini, yang mengatakan bahwa dari kurang lebih ada 8 tokoh yang ditampilkan mukanya dengan pernyataannya di kalender Prabowo ini, ya yang mungkin mendukung hanya Gus Miftah, sedangkan yang lain itu tidak mendukung secara langsung. Dalam arti bahwa mulai dari Jokowi sampai dengan Sujiwo Tejo itu tidak pernah memberikan dukungan secara langsung. Sehingga menurut yang posting ini bahwa Prabowo melakukan pencatutan nama. Tapi kalau kita perhatikan juga memang tulisan-tulisan atau kata-kata ini memang benar-benar dilontarkan oleh para tokoh tersebut. Contoh Pak Jokowi menyatakan bahwa mungkin ini giliran Pak Prabowo ya, setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Itu juga memang benar dilontarkan oleh Pak Jokowi. Kemudian yang berikut dari Pak almarhum Bapak Gus Dur itu juga menyampaikan bahwa ya orang yang paling ikhlas itu adalah Prabowo, dan itu pernyataan yang pernah dilontarkan oleh Gus Dur dan yang lainnya. Jadi kalau dikatakan catut itu mungkin keliru, tetapi pernyataan itu memang dilontarkan oleh para tokoh tersebut. Tetapi kalau pernyataan itu dilontarkan tidak seharusnya juga menjadi pendukung.
Jadi kalau dikatakan mencatut itu mungkin keliru ya. Jangan jadi antek asing. Saya titip nanti 26 tahun yang lagi saya tidak tahu saya berada di mana. Mudah-mudahan saya masih bisa lihat kalian. Kalaupun tidak dari dunia yang ini, saya akan ngintip dari dunia yang lain. Kalau kalian jadi koruptor, saya akan kembali, saya cari kalian. Betul? Kembali dengan cara apa ini ya? Malam-malam saya cari kalian. Bagaimana? Cukup ceramah saya? Cukup. Sebentar ya, aku minta izin dulu sebentar ya. Ngopi dulu. Tadi alhamdulillah saya baru dapat, saya minum kopi tadi. Sekarang semangat lagi. Dengan satu cangkir saya bisa pidato 3 jam. Dari kelas 10 Tinggal Anda cangkir kalian berarti kuat 30 nggak jam. dengar 3 jam. Benar. Benar. Nah, baru setengah jam udah dia ngantuk. Ini Pak Prabowo menyampaikan ceramah di depan para mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang ya, kalau tidak salah ini. Dan di depan para mahasiswa ia menyampaikan tentang visi Indonesia Emas 2045. Artinya membutuhkan kurang lebih 26 tahun lagi untuk bisa berada di sana. Dan Pak Prabowo menyampaikan bahwa ya 26 tahun lagi kira-kira saya ada di mana. Artinya beliau menyadari bahwa saat ini usianya memang sudah tua. Sudah 70-an tahun, ditambah itu ya kayaknya sudah kemungkinan besar itu tidak bisa lihat lagi di 26 tahun yang akan datang. Tetapi beliau juga punya satu pesan tadi bahwa kalau memang saya tidak melihat kalian dari dunia ini, saya akan mengintip dari dunia sebelah. Dan ini salah satu pesan yang disampaikan oleh Prabowo kepada para generasi penerus bangsa ini. Dan beginilah gaya dari Pak Prabowo. Ya, ketika menyampaikan sesuatu sering seperti ini. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa tidak struktur, tetapi ya beliau menyampaikan apa adanya. Salam NKRI. Saya baru aja nonton sebuah video dari pendukungnya Pak Prabowo Subianto yang pastinya dia seorang perempuan, di mana video tersebut itu intinya sih meluapkan kemarahan, kekesalan kepada Bang Alifur Rahman terkait video yang dibuat Bang Alifur Rahman mengenai tampar menampar, cekek mencekek gitu. Saya sangat memaklumi video tersebut jika si cewek itu marah atau kesal kepada Bang Alifur Rahman. Oke, itu sangat wajar ketika capresnya itu diberitakan hal-hal negatif. Ya, itu sangat-sangat wajar. Tetapi di sini saya ingin menyikapi statement itu perempuan. Ketika perempuan itu mengatakan, "Woi banteng, gak salah lu bayar orang." Hai mbak, kakak, saya mau tanya, Anda mengeluarkan statement seperti itu, menuduh banteng yang membayar Alifur Rahman, apakah Anda memiliki buktinya? Jika Anda memiliki buktinya, tolong tunjukkan. Tetapi jika Anda tidak bisa membuktikan, fix bahwa Anda berulang kali melakukan penggiringan opini lagi, memframing. Seperti beberapa hari sebelumnya Anda memposting sebuah foto di mana Anda berfoto dengan salah satu ketua umum organ, dan ketua umum organ ini memang memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi. Kurang lebih kata-katanya meeting kedua Don sesuai arahan
Pak Jokowi atau sesuai arahan presiden, intinya kurang lebih begitu. Ternyata setelah saya cari tahu dan ketum organ itu mengatakan bahwa pertemuannya dengan si perempuan itu tanpa disengaja di sebuah mall yang kebenaran mejanya bersebelahan. Dan kemudian si perempuan itu menarasikan bahwa seolah-olah fotonya dia dengan ketum organ itu adalah sebuah bentuk dukungan kepada Pak Prabowo, di mana Pak Jokowi itu mengarahkannya kepada Pak Prabowo. Jujur ya, balik lagi gitu. Saya nggak habis pikir ya. Beberapa postingan-postingan yang dibuat oleh ini perempuan itu semuanya bukan berdasarkan data dan fakta. Dia seringkali membuat postingan-postingan yang isinya itu penggiringan opini, memframing segala sesuatu biar menjadi suatu kebenaran. Mbak, kakak, tolonglah bersaing secara sehat dan sportif. Jangan melakukan hal-hal seperti itu. Memalukan, tahu gak sih? Jika Anda yakin Pak Prabowo akan menang di 2024 menjadi penerus Pak Jokowi, seharusnya Anda tidak usah melakukan black campaign, negatif campaign, penggiringan opini atau apapun itu. Yang artinya saya menganggap bahwa Anda pun tidak ada bedanya dengan Alifur Rahman. Oke? Salam waras, salam NKRI. Baik, ini salah satu pernyataan dari Mbak Novi, salah satu kader dan juga pendukung PD Perjuangan tentunya. Saya menanggapi ada sebuah video dari salah satu relawan atau pendukung Prabowo terkait dengan apa yang telah digambarkan tadi. Tetapi kalau menurut saya, alangkah bagusnya Mbak Novi ketika memberikan koreksi atau mau memberikan klarifikasi, kalau boleh bisa ditambahkan atau di-stitch dulu videonya, supaya kita tahu jelas siapa orangnya. Ya, kalau hanya diceritakan begini kan juga, ya nantinya juga akan persepsinya banyak macam ya. Tetapi akan lebih bagus lagi ketika di-stitch dulu videonya, sehingga kita bisa tahu, bisa kelihatan siapa yang memposting itu. Sehingga kita bisa, publik bisa membandingkan benar tidak apa yang diklarifikasi dengan video yang dibuat sebelumnya. Sehingga video ini mendapatkan tanggapan, seperti itu. Mungkin saya yakin para sahabat sekalian juga bisa sepakat ya, dengan apa yang diharapkan ini. Aksi joget tipis Prabowo di panggung Mata Najwa tidak berubah. Adalah mantan koruptor atau mantan napi korupsi yang Bapak calonkan sebagai caleg. Itu ada, IJW memberikan data itu jelas sekali. Ada 6 yang Bapak calonkan. Dan yang tanda tangan dalam pencalekan itu adalah ketua umumnya dan sekjen. Artinya Bapak tanda tangan. Pak, boleh jawab? Tidak boleh. Sebentar. Apakah waktunya sudah selesai untuk bertanya, untuk memberikan tanggapan? Sebentar. Sebentar. Kita tahan. Kita boleh tepuk tangan dulu. Waktunya di-freeze. Waktunya di-freeze, ditahan dulu. Sebentar. Sebentar. Tas anti korupsi. Kalau bicara soal itu, Pak, faktanya sekarang ada 67 caleg DPR dan DPD yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi. Dan 2 diantaranya, Pak, itu kader Anda. Pertanyaannya, Tunggu. Ada jawabannya. saya belum nanya, Bapak udah siap jawab. Bapak, kenapa, Pak? Kenapa diloloskan, Pak? Kalau komitmen anti korupsi, kenapa ada 2 kader koruptor, Pak? Mantan koruptor. Silakan. Dua calon itu sudah saya coret. Anda akan mencoret. Sebentar, saya mau pastikan dulu. Saya mau pastikan. Sudah saya coret. Karena informasi ini belum dibuka ke publik. Anda katakan malam ini di Mata Najwa 2 caleg itu akan Anda coret dari... Sudah saya coret. Sudah dicoret. Karena calon legislatif kita saya kira berapa belas ribu itu. Berapa belas ribu calon.
ya kadang-kadang verifikasinya lolos begitu ya. Baik, ini memang video cukup lucu ya dan unik. Jadi ya kita bisa pahami bahwa Pak Prabowo ketika dikejar dengan pertanyaan dan mungkin cara yang tepat untuk bisa meredam emosinya, yaitu hanya dengan berjoget. Jadi 2 kali yang kita lihat video tadi, kali pertama ketika ya sementara debat pasangan capres-cawapres waktu itu ya dengan Sandiaga Uno dan juga sebelahnya Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Ketika pertanyaan yang sama, Pak Jokowi bertanya terkait dengan rekam jejak, dalam hal ini adalah Gerindra, ada kurang lebih 6 waktu itu calegnya, ya kandidat calegnya itu tersandung korupsi, namun lolos dari pantauan dan masih tetap ikut caleg. Tetapi ketika pertanyaan masih berlanjut, Pak Prabowo hendak interupsi dan mau memberikan jawaban. Tetapi tidak diberikan kesempatan itu, dan beliau ya mungkin karena kurang nyaman atau emosionalnya sudah kurang stabil ya joget tipis. Dan hal yang sama ketika di depan Najwa Shihab, bertanya yang sama ketika calegnya yang tersandung korupsi tetapi masih lolos menjadi caleg ya untuk di pileg nanti, dan beliau menyampaikan bahwa sudah dicoret. Tetapi sebelumnya itu dihului dengan joget tipis, sama seperti kejadian waktu debat capres-cawapres kala itu. Dan dari sini kita bisa pelajari, ternyata salah satu bentuk mengalihkan emosi seorang Prabowo itu harus dengan berjoget. Jadi kalau dalam perjalanan ketika kita lihat Prabowo lagi respon sesuatu dengan joget, berarti itu emosinya sudah cukup tinggi, tidak sabaran lagi itu.